Scalping di dunia trading forex tuh bisa dibilang gaya trading yang gaspol banget. Bayangin, buka dan tutup posisi dalam waktu super singkat. Cuma buat ngambil profit kecil, tapi sering banget. Dua kata yang paling ngegambarin scalping, cepet dan singkat. Soalnya semua transaksinya cuma berlangsung dalam hitungan menit. Sampai paling lama hanya beberapa jam aja. Targetnya jelas, cuan secepat mungkin. So, siapin fokus lo karena di episode kali ini kita bakal bongkar gimana cara kerja scalping, kenapa teknik ini jadi favorit banyak trader, dan gimana lo bisa manfaatin kecepatannya buat hasil yang maksimal. Kenapa scalping jadi strategi yang banyak dipakai di dunia forex? Karena banyak yang ngerasa ini cara trading yang lumayan aman buat yang pengen main cepet tapi nggak mau kelamaan nunggu hasil. Mereka bakal buka posisi, dapat profit dikit, langsung close, terus ulang lagi. Kedengarannya sepele, tapi kalau dikumpulin bisa jadi cuan gede juga loh. Soalnya posisi yang diambil tuh cuma bentar, jadi nggak terlalu kena efek gila-gilaan dari pergerakan harga besar. Lo juga nggak perlu mantengin chart seharian penuh, cukup peka dengan momentum, gas pas timingnya pas, dan langsung cabut begitu profit. Apa aja indikator yang biasa dipakai buat strategi scalping? Kalau lo mau main scalping, ada beberapa alat tempur alias indikator yang wajib lo kenal biar trading lo nggak asal buka tutup posisi. Moving average. Ini indikator sejuta umat di dunia trading. Semua platform trading pasti punya dan cara pakainya juga gampang banget, even buat pemula yang baru nyemplung ke dunia forex. Jadi moving average itu kayak alat bantu buat ngelihat arah tren harga, biar lo tahu harga lagi cenderung naik atau turun. Nah, lo bisa atur kerangka waktunya sesuka lo. Biasanya yang dipilih antara periode 5 hari, periode 20 hari, periode 60 hari, periode 120 hari. Makin panjang periodenya, makin lemot juga respon garisnya sama pergerakan harga karena dia butuh data lebih banyak. Nah, MA ini ada beberapa versi juga, yaitu Simple Moving Average. Versi paling basic dan gampang banget dipakai. Banyak trader suka pakai ini buat analisis jangka panjang. Like Moving Average. Ini versi yang kasih bobot lebih gede ke data terbaru. Exponential Moving Average. Lebih sensitif sama perubahan harga terbaru. Cocok buat lo yang main cepet. Intinya kalau lo masih newbie, SME masih bisa jadi titik awal yang aman buat belajar baca tren pasar. Bollinger Bands. Nah, indikator ini tuh kayak alat buat ngukur seberapa kencang harga bergerak. Banyak scalper suka banget pakai Bollinger Bands, baik buat saham, kripto, atau forex. Biasanya pakai setting period 12 dan deviation 2. Cara pakainya simple banget. Kalau harganya nyentuh lower band, itu tandanya harga lagi rendah. Ambil buy. Kalau harga nyentuh upper band, itu sinyal harga udah tinggi. Waktunya sell. Tapi penting banget buat tahu, Bollinger Bands bukan jaminan profit terus. Indikator ini paling manjur pas pasar lagi ranking atau sideways. Kalau lo pakai pas harga lagi trending, bisa-bisa malah zong alias rugi. Karena dia sering gak kuat baca tembusan harga di bandnya. Stochastic Oscillator. Kalau indikator yang satu ini, beda vibe-nya. Dia kayak support sistemnya dua indikator sebelumnya. Banyak trader pro pakai stochastic buat konfirmasi sinyal dari Bollinger Bands atau moving average. Stochastic ini bantu lo tahu kapan harga udah overbought atau oversold. Jadi lo bisa siap-siap kapan harus masuk atau keluar posisi. Biasanya sinyal di atas 80 artinya harga udah terlalu tinggi dan kemungkinan bakal turun. Sebaliknya, kalau di bawah 20 harga udah terlalu rendah dan bisa aja bakal naik. Makanya, banyak scalper suka ngombinasiin stochastic sama ME atau Bollinger Bands biar hasil analisisnya makin akurat dan peluang cuannya makin gede. Strategi scalping itu bukan cuma soal kecepatan klik buy sell, tapi juga soal seberapa jago lo baca arah harga pakai indikator. Gabungin 2-3 indikator tadi bisa bantu lo ambil keputusan yang lebih mantap. Asal tetap disiplin dan jangan kebawa emosi pas market goyang. Biar teknik scalping lo nggak bikin rugi, ada 5 trik scalping yang wajib banget lo perhatiin. Bikin rencana trading yang jelas sebelum mulai. Jangan asal buka posisi cuma karena feeling bagus hari ini. Lo harus punya trading plan yang solid tiap hari. Tentuin dulu mau cuan berapa, batas rugi yang masih bisa lo terima, sama instrumen apa yang mau lo incar. Dengan gitu, lo punya arah dan gak gampang panik pas harga tiba-tiba goyang. Gunakan time frame super pendek.
Scalping itu mainnya cepet, jadi time frame kayak 1 menit atau 5 menit udah paling pas. Tujuannya biar lo bisa nangkep perubahan harga sekecil apapun dengan cepat. Semakin responsif lo sama chart, makin gede juga peluang buat ambil profit sebelum market balik arah. Pilih indikator secukupnya. Kebanyakan indikator justru bikin bingung, apalagi kalau sinyalnya saling tabrakan. Pilih 2-3 indikator yang paling lo paham dan cocok sama gaya trading lo. Misalnya MACD, RSI, atau Moving Average. Intinya, makin simple setup lo, makin cepet juga lo ambil keputusan. Atur manajemen risiko dengan disiplin. Jangan lupa, selalu ada risiko di setiap trade yang lo ambil. Jangan over leverage cuma karena pengen profit besar dalam waktu singkat. Scalping itu tentang efisiensi, bukan nekat. Selalu aktifin stop loss meskipun target lo kecil. Lebih baik rugi sedikit daripada kehilangan saldo besar gara-gara nggak disiplin. Rutin evaluasi hasil trading. Catat semua transaksi, baik yang profit maupun yang zonk. Dari situ, lo bisa lihat strategi mana yang efektif dan mana yang sering gagal. Evaluasi ini penting banget biar lo terus berkembang dan gak ngulang kesalahan yang sama. Trader sukses tuh bukan yang gak pernah kalah, tapi yang bisa belajar dari setiap loss-nya. Jadi intinya scalping bisa banget bikin lo cuan cepet, asal punya rencana, disiplin, dan gak tergoda buat serakah. Kalau udah bisa kontrol emosi dan risiko, strategi ini bisa jadi senjata buat ngejar profit harian tanpa drama. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya, biar lo gak ketinggalan episode selanjutnya.